Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Supyanadian Nur Cahyani MKes, dosen pengampu mata kuliah kajian mikrobiologi untuk PSP Biologi, teman-teman program Magister Prodi Pendidikan Biologi Universitas Pikir Irronggolawe Tuban yang sangat kami cintai. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kajian mikrobiologi. Baiklah, kita mulai. Sejarah perkembangan mikrobiologi oleh kami, Abdul Hakam Mubarak. Mata kuliah kajian mikrobiologi untuk PSP Biologi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Supyanadian Nur Cahyani MKes. Sejarah perkembangan mikrobiologi. Dalam kajian ini kita sajikan yang pertama tentang permasalahan kajian mikrobiologi. Yang kedua, tujuan kajian mikrobiologi. Yang ketiga, hasil dan pembakasan kajian mikrobiologi. Yang keempat, kita sajikan kesimpulan kajian mikrobiologi dan diakhiri dengan daftar pustaka. Yang pertama, permasalahan kajian mikrobiologi. Dari manakah asal mikroorganisme? Bagaimana secara perkembangan mikrobiologi periode spekulasi? Bagaimana secara perkembangan mikrobiologi periode keemasan? Dan bagaimana secara perkembangan mikrobiologi periode modern? Pada kajian mikrobiologi ini, tujuan yang kita inginkan yang pertama, untuk mengetahui asal mikroorganisme. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah perkembangan mikrobiologi periode spekulasi. Yang ketiga, untuk mengetahui sejarah perkembangan mikrobiologi periode keemasan. Yang keempat, untuk mengetahui sejarah perkembangan mikrobiologi periode modern. Next. Secara etimologi, kata mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros artinya kecil dan bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Yang berarti mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan organisme kecil dengan bantuan alat mikroskop. Organisme tersebut adalah mikroorganisme, mikrobiologi mikroba, protista, atau jasad renit. Sebagai gambaran, ilmuwan Anthony van Leeuwenhoek, ilmuwan pertama yang melihat dan mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat pada tahun 1660. Permasalahan dapat dilihat pada 3 teori. Yang pertama, adanya teori abiogenesis. Yang kedua,
adanya teori biogenesis. Dan yang ketiga, teori evolusi kimia. Ketiga teori ini terkumpul dalam tiga periode. Yang pertama periode spekulasi, yang kedua periode keemasan, dan yang ketiga periode modern. Tiga periode inilah yang pada pertemuan ini akan kita bahas satu persatu. Awal perkembangan ilmu mikrobiologi, yaitu pertengahan abad 19, oleh beberapa ilmuwan membuktikan mikroorganisme berasal dari mikroorganisme sebelumnya, bukan dari tanaman ataupun hewan yang membusuk. Mikroorganisme bukan berasal dari proses fermentasi, tetapi merupakan penyebab proses fermentasi. Misalnya, buah anggur menjadi minuman yang mengandung alkohol. Mikroba tertentu menyebabkan penyakit tertentu. Awal pengenalan dan pemahaman akan pentingnya mikroorganisme bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Next. Mikroorganisme mampu menyebabkan berbagai macam perubahan kimia melalui penguraian dan sintesis senyawa organik yang baru. Perubahan disebut biomial diversity, atau keanekaragaman biokimia yang menjadi ciri khas mikroorganisme. Mekanisme perubahan kimia oleh mikroorganisme sangat mirip dengan unity in biochemistry atau proses biokimia mikroorganisme, sama dengan proses biokimia makhluk hidup atau manusia. Informasi genetik pada semua organisme, dari mikroba hingga manusia, adalah DNA. Berikutnya, penelitian ahli mikrobiologi di awal abad 20 menyatakan bahwa mikroorganisme sebagai sumber produk dan proses yang menguntungkan masyarakat. Alkohol hasil proses fermentasi dapat digunakan sebagai sumber energi. Insulin dibutuhkan manusia dan diproduksi dalam jumlah tak terhingga oleh bakteri yang telah direkayasa. Mikroorganisme berpotensi cukup besar membersihkan lingkungan. Tumbuhan minyak di lautan dipergunakan sebagai herbisida dan insektisida di bidang pertanian. Mikroorganisme berkemampuan mendekomposisi senyawa kimia kompleks. Mikroorganisme yang telah direkayasa untuk tujuan tertentu menjadikan bahan baru dalam mikrobiologi industri yang selanjutnya dikenal dengan bioteknologi. Mikroorganisme digunakan dalam menghasilkan manufaktur substansi yang penting di bidang kesehatan maupun industri makanan. Kita mulai dari yang pertama, periode spekulasi. Berawal dari filosofi Aristoteles yang menyatakan dengan teorinya generatio spontan, atau yang terkenal dengan teori abiogenesis. Spontaneous generation atau organisme hidup berasal dari materi mati atau dekomposisi. Pandangan Aristoteles mendapat bantahan dari ilmuwan Francisco Redi. Menurut Redi, belatung pada daging busuk berasal dari telur lalat. Ilmuwan John Needham
mendukung teori abiogenesis, menyatakan setelah daging dipanaskan dan dibiarkan mendingin akan muncul mikroorganisme. Sebagaimana teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini mendapat sanggahan dari ilmuwan Lazarus Spallanzani, menunjukkan bahwa setelah daging dalam labu dipanaskan dan kemudian ditutup rapat-rapat, tidak munculkah mikroorganisme karena udara yang membawa benih kultur tidak dapat masuk ke labu. Sebagaimana desain percobaan Spallanzani. Yang pertama, yang atas ini, labu dipanaskan, dibiarkan dalam terbuka, dalam beberapa waktu dibiarkan tetap terbuka, maka muncullah mikroorganisme. Yang kedua, yang di bawah ini, labu yang dipanaskan, setelah itu ditutup rapat-rapat, dibiarkan sampai lama, tetap tidak ada mikroorganisme. Dan dalam waktu tertentu, labu dibiarkan terbuka, maka muncullah mikroorganisme. Berikutnya, pada masa periode keemasan, sebagaimana ilmuwan Robert Hooke telah menciptakan mikroskop manual, di mana pada masa Robert Hooke ini disebut dengan masa keemasan, karena merupakan masa di mana alat untuk mengetahui mikroorganisme dapat diciptakan semakin baik. Pada masa inilah muncul teori baru, yaitu teori biogenesis, yang berawal dari kemunculan setelah eksperimen Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Di zaman keemasan melahirkan ilmuwan, yang para ilmuwan itu mulai mengembangkan penelitian tentang bakteri dan virus, seperti Anthony Leeuwenhoek. Pada air sungai, air hujan, ludah, feses, dan lain sebagainya, terdapat benda-benda bergerak yang disebut dengan animalcule. Selanjutnya disebut hewan yang sangat kecil. Animalcules berasal dari animalculus sebelumnya, sama dengan teori biogenesis, bahwa kehidupan berasal dari kehidupan pula. Dari sinilah pembuktian ketidakbenaran teori abiogenesis, yang benar adanya sebagaimana hasil kajian mikrobiologi yang ditemukan bahwa penelitian Francisco Redi menunjukkan 2 potongan daging segar diletakkan dalam 2 wadah. Wadah 1 diisi sepotong daging segar dan dibiarkan terbuka. Wadah 2 diisi sepotong daging segar dan ditutup kain kasa. Daging membusuk. Lalat datang di sekitar wadah, dan beberapa hari kemudian wadah 1 yang berisi daging segar terbuka cukup banyak belatung. Bahkan beberapa ekor belatung terdapat di atas permukaan kain kasa wadah yang kedua yang berisi daging segar yang ditutup tadi, sebagaimana desain gambar berikut. Tabung terbuka, banyak belatung, banyak lalat. Tabung tertutup, tidak ada hewan, tidak ada lalat.
Dan tabung yang tertutup dengan kain kasa, di dalam tabung tetap tidak ada hewan, dan di atasnya banyak ditemukan hewan. Pembuktian ketidakbenaran dari teori abiogenesis yang kedua dijelaskan oleh Lazarus Spallanzani. Timbulnya suatu kehidupan hanya mungkin terjadi jika telah ada suatu bentuk kehidupan sebelumnya. Bukti menunjukkan kaldu daging direbus selama 1 jam dan ditempatkan pada toples yang disegel atau tertutup menunjukkan tidak ditemukannya mikroorganisme dalam kaldu, sebagaimana desain percobaan Spallanzani. Labu yang pertama setelah dipanaskan dan didinginkan sampai berlama-lama ini menunjukkan adanya mikroorganisme. Labu yang kedua setelah dipanaskan kemudian didinginkan dan ditutup dan dibiarkan yang cukup lama, tidak ditemukan adanya mikroorganisme dalam tabung tersebut. Dari sinilah perdebatan antara teori biogenesis dengan pembuktiannya berjalan sangat lama. Sehingga 100 tahun kemudian perdebatan teori abiogenesis ditutup selama-lamanya dan muncullah ilmuwan baru di antara Louis Pasteur. Menunjukkan kaldu daging dalam labu leher angsa dan dipanaskan. Dan setelah dingin, udara dibiarkan masuk melalui leher angsa tabung. Debu udara tidak dapat masuk. Menunjukkan hasil tidak ada pertumbuhan mikroorganisme di dalam labu leher angsa. Penelitian John Tyndall menunjukkan bahwa debu membawa mikroorganisme. Jika debu tidak ada, maka kaldu nutrin tetap steril walaupun terkena udara. Inilah desain gambar leher angsa. Kaldu setelah dipanaskan dan leher angsa, maka menunjukkan hasil. Kaldu tetap steril dan mikroorganisme terperangkap di ujung leher angsa. Yang kedua, labu digulingkan. Hasilnya di dalam labu kaldunya sangat keruh karena menunjukkan di udara masuk melalui leher angsa ini. Ilmuwan berikutnya Louis Pasteur. Fermentasi terjadi karena enzim. Zat yang dihasilkan sel hidup penyebab berlangsungnya reaksi-reaksi kimia tertentu, di mana mikroorganisme yang berperan. Dalam hal ini kita kenal dengan ragi. Fermentation is associated with the life and structural integrity of the cell and not with their death and decay. Artinya, fermentasi dikaitkan dengan kehidupan dan integritas struktural dari sel dan tidak dengan kematian dan pembusukan mereka. Di sini Pasteur berhasil membuktikan bahwa bakteri penyebab beberapa penyakit. Pasteur menentang keras adanya teori nutfah penyakit.
Produk fermentasi anggur dari mikroorganisme. Salah ini. Seharusnya mikroorganisme yang ada. Bukan fermentasi menghasilkan mikroorganisme. Ilmuwan berikutnya Francesco dari Verona menyatakan bahwa penyakit dapat disebabkan oleh jasad renik yang terlalu kecil untuk dapat dilihat, yang dipindahkan atau ditularkan dari seseorang ke seseorang lain. Theodore Seguin. Udara yang dialirkan melalui pipa yang dipanaskan ke dalam tabung tertutup yang berisi kaldu daging yang dididihkan berjam-jam menunjukkan hasil tidak menemukan mikroorganisme di dalam kaldu, yang berarti mikroba telah mati oleh panas. Ilmuwan berikutnya Schroeder dan Fondas. Udara dilewatkan melalui tabung berisi kapas steril menuju ke dalam labu berisi kaldu yang sebelumnya dipanaskan. Mikroorganisme disaring keluar dari udara oleh serat-serat kapas dan tidak mendapatkan mikroorganisme atau jasad renik baru yang tumbuh di dalam kaldu tersebut. Pengembangan penelitian ditemukan jasad renik atau jenis mikroorganisme semakin beragam melalui penyakit-penyakit yang menular pada tumbuhan, manusia, dan hewan ternak. Ilmuwan John Tyndall menciptakan sebuah kotak bebas debu dan menempatkan tabung-tabung berisi kaldu steril di dalamnya. Selama udara dalam kotak bebas dari debu, maka selama itu pula kaldu akan mengendap dan tertahan pada tabung berleher angsa yang menuju ke dalam kotak. Sehingga dari percobaan Tyndall terbukti bahwa mikroorganisme terbawa oleh partikel-partikel debu. Yang ketiga, periode modern. Pada abad 19 dan 20 yang dikenal dengan periode modern telah ditandai di antaranya peningkatan konstruksi mikroskop. Mikroskop dikembangkan dan disebarluaskan. Pengamatan mikroorganisme semakin meningkat. Penelitian mengarah pada perkembangan teknik dasar mikrobiologi, menghasilkan prosedur dasar laboratorium mikrobiologi, mengisolasi, mengkultivasi, mengidentifikasi mikroorganisme. Pada periode modern inilah, menurut Schaefer, dengan teori evolusi kimia, menghasilkan teori biologi modern. Bahwa dari teori biologi modern ini ditunjukkan 3 tokoh umum yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Harold Urey, O'Brien, Miller. Harold Urey dari Amerika Serikat dengan teorinya senyawa organik sebagai bahan dasar organisme hidup dan awal dibentuk menunjukkan reaksi gas alam bantuan energi. Penelitian Urey menghasilkan atmosfer purba mengandung gas hidrogen, amonia, metana, dan uap air. Energi lontatan listrik atau halilintar, radiasi sinar kosmik, dan lainnya berakibat gas bereaksi dan bersenyawa membentuk organik sederhana. Senyawa organik diperkirakan berkembang menjadi organisme. Dan makhluk hidup terbentuk dari berbagai molekul zat di atmosfer, didukung oleh kondisi di antaranya. Yang pertama,
Tersedianya molekul-molekul hidrogen, amonia, metana, dan uap air di atmosfer bumi. Yang kedua, energi aliran listrik halilintar, radiasi sinar kosmis menyebabkan zat-zat membentuk molekul-molekul yang lebih besar. Yang ketiga, terbentuknya zat hidup paling sederhana, yaitu susunan kimianya dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Yang keempat, dalam jangka waktu yang lama, berjuta-juta tahun, kehidupan terbentuk, berkembang, dan menunjukkan perubahan organisme makhluk hidup lebih kompleks. Periode modern yang dikembangkan oleh Oparin. Oparin adalah ilmuwan berkebangsaan Rusia. Gagasan beliau diantaranya, Oparin tidak dapat membuktikan bahwa reaksi gas CH4, NH3, H2, dan H2O membentuk asam amino. Pendapatnya bahwa asam amino terbentuk secara alami. Awal lautan bumi memiliki persediaan cukup bahan-bahan organik. Dalam waktu yang lama, maka bahan-bahan organik tersebut akan berikatan satu dengan lainnya membentuk selaput. Kemudian molekul organik berselaput ini akan mengikat molekul lainnya dan menyatukan diri sehingga terbentuk gabungan molekul baru yang memiliki karakteristik. Ikatan kompleks inilah yang diperkirakan merupakan awal dari kehidupan. Sebagaimana ilustrasi dari Oparin. Ini adalah awan, ini sumber matahari menimbulkan energi, kemudian awan menimbulkan loncatan api dan menghasilkan amonia. Yang ketiga, dari periode modern dari ilmuwan Stanley Miller. Miller merupakan murid dari Urey, menghasilkan gagasan bahwa percobaan untuk membuktikan teori Urey. Yang kedua, Miller mengisi tabung-tabung dengan CH4, NH3, H2, dan H2O. Campuran gas dialirkan melalui labu dilengkapi dengan elektroda bertegangan tinggi 75.000 volt sebagai pengganti halilintar yang dikembangkan oleh Urey. Percobaan dilakukan selama 1 minggu dan ditemukan beberapa jenis asam amino. Bahkan ditemukan asam hidroksi, HCN, dan urea. Yang mana asam amino adalah zat penyusun protoplasma makhluk hidup dan asam amino belum menunjukkan gejala hidup. Inilah desain percobaan Miller sebagai murid Urey. Di antara ketiga tokoh periode modern, banyak tokoh-tokoh bermunculan, ilmuwan-ilmuwan bermunculan. Di antaranya Robert Koch. Koch berperan dalam mendirikan bakteriologi modern. Berkat di antaranya penemuan mengidentifikasi penyebab TBC, kolera, antrak, dan mendukung kegiatan eksperimental dalam penemuan bakteri penyebab penyakit menular. Pembuktian penularan virus antrak terhadap hewan ternak, penemuan penyakit-penyakit yang disebabkan yaitu TBC, tifus, difteri, kolera, gonorrhea, serta antrak. Dan mengakui kedua sel aktif membagi
dan sel dorman spora. Mengembangkan teknik in vitro, yaitu pengembangan perkembangbiakan di luar organisme hidup. Menemukan cara menumbuhkan bakteri murni dengan menggoreskan suspensi bakteri pada irisan kentang dan gelatin, yang mana gelatin meleleh pada inkubator atau dalam tubuh pada suhu kamar. Beberapa mikroba menunjukkan dapat mencairkannya. Kaldu dan agar-agar menurut Koch sangat membantu untuk mendapatkan kaldu murni. Dari uji coba, percobaan eksperimen Koch akhirnya memunculkan 4 postulat Koch, yang mana 4 postulat Koch itu untuk mengasosiasikan organisme tertentu dengan penyakit yang spesifik. Postulat yang pertama, suatu mikroba yang diduga sebagai penyebab penyakit harus ada pada setiap tingkat penyakit. Yang kedua, mikroba tersebut dapat diisolasi dari jasad sakit dan ditumbuhkan dalam bentuk biakan murni. Yang ketiga, apabila biakan murni tersebut disuntikkan pada hewan yang sehat dan peka, dapat menimbulkan penyakit yang sama. Dan yang keempat, mikrobia dapat diisolasi kembali dari jasad yang telah dijadikan sakit tersebut. Dari 4 postulat inilah, Koch mengambil satu kesimpulan bahwa penyakit infeksi disebabkan oleh organisme tunggal. Ilmuwan berikutnya Adolf Meyer. Dengan mengikuti postulat Koch, menyelidiki suhu, cahaya, pemupukan, mencari jamur yang parasit pada hewan, mereproduksi penyakit dengan inokulasi bakteri, penggunaan pupuk dari beberapa hewan, termasuk manusia dan kacang-kacangan yang busuk, menyimpulkan agen infeksi adalah semacam mikroorganisme, dan agen infeksi itu adalah bakteri. Ilmuwan berikutnya adalah Gerhard Domak. Domak menemukan sebuah zat pewarna merah ternyata mampu melindungi tikus dan kelinci terhadap dosis letal Staphylococcus. Zat itu prontosil turunan sulfanilamid, paminobenzenesulfonamid, yang berhasil disintesis, yaitu protosil sama dengan sulfamidoglycosidin yang dinamai protonsil rubrum karena warna merahnya. Protonsil sebagai obat penyelamat nyawa anaknya saat itu. Ilmuwan berikutnya, Dmitri Ivanovsky, membantah temuan Meyer sehubungan dengan filtrability dari agen penyakit mosaik tembakau melalui kertas saring ganda. Dengan porselen Cumberland filter lilinaken, bakteri dari tanaman tembakau dapat menembus pori-pori Cumberland filter lilinaken, yang berarti penyebab penyakit adalah bakteri unculturable. Ilmuwan berikutnya, Beijerick. Beijerick mencari mikroba yang berhubungan dengan penyakit. Dengan percobaan filtrasi, apa yang melewati filter porselen tetap menular dan steril dari mikroorganisme? Contagium vivum fluidum, cairan hidup menular. Getah tanaman yang sakit dapat diinokulasi dan terinfeksi. Berarti agen infeksi mereproduksi dirinya dalam tanaman sakit. Ilmuwan berikutnya Alexander Fleming.
menemukan penisilin, yaitu senyawa kimia yang dihasilkan mikroorganisme jamur Penicillium notatum. Menemukan lisosim, enzim yang ditemukan dalam air mata, air liur, dan keringat bisa membunuh bakteri. Bakteri tertentu, Actinomycetes, dapat menghentikan pertumbuhan bakteri lainnya. Kenaikan suhu memacu bakteri Staphylococcus tumbuh sangat cepat. Bahwa jamur harus mengeluarkan sebuah zat yang menghambat pertumbuhan bakteri. Zat aktif itu sebagai penisilin. Benda yang terkontaminasi oleh jamur memproduksi substansi berwarna kuning dan menghambat pertumbuhan bakteri. Koloni Staphylococcus menunjukkan lisis dan menghancurkan sel bakteri di sekitar pertumbuhan jamur. Ilmuwan berikutnya adalah Selman-Waksman. Memeriksa sampel tanah dari seluruh dunia untuk pertumbuhan dan penghambat mikroorganisme. Menciptakan antibiotik pada tahun 1941 untuk menggambarkan actinomycin dan produk lain yang diisolasi. Kedua tirotrisin dan actinomycin terbukti terlalu beracun untuk penggunaan umum sebagai antibiotik. Berikutnya adalah kesimpulan kajian mikrobiologi. Pada kesimpulan ini, kita dapat mengambil suatu gambaran bahwa sejarah perkembangan mikrobiologi mengalami beberapa masa. Yang pertama, diawali masa periode spekulasi atau periode perintisan. Diikuti zaman keemasan, kemudian diikuti periode modern. Pada zaman spekulasi atau periode perintisan, para ilmuwan mencari jawaban atas asal kehidupan terlebih. Adanya teori abiogenesis oleh Aristoteles, bahwa kehidupan berasal dari benda mati, atau terkenal dengan generatio spontane. Teori abiogenesis tidak memuaskan ilmuwan lain, sehingga para ilmuwan mencari tahu dan mengenai kebenaran teori generatio spontane dengan melakukan berbagai percobaan, dan muncullah teori baru, teori biogenesis, yang berarti kehidupan berasal dari kehidupan pula. Yang kedua, pada masa keemasan, banyak terdapat alat bantu mikroskop, banyak ditemukan bakteri-bakteri dan virus beserta pengobatannya, dan yang terakhir periode modern. Konstruksi mikroskop semakin ditingkatkan, sehingga lebih luasa dalam mengamati mikroorganisme, sehingga pada abad ke-20-an, aplikasi mikrobiologi dapat dioptimalkan untuk mengembangkan antibiotik dan mengklasifikasikan bakteri, sehingga bakteri dapat mudah dikenali dan dicari solusi untuk mengobatinya. Sejarah mikrobiologi pada akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penularan dan persebaran penyakit. Daftar pustaka. Dalam kajian mikrobiologi ini, kami mengambil dari buku Molecular Biology Crack, kemudian kita mengambil dari jurnal Greger The Life of a Virus, kemudian kita mengambil ini dari jurnal Microbiological Profile of Microorganism, DECON. Kemudian kita juga mengambil dari jurnal Alexander Fleming, Miraculous Discovery of Penicillin, Derderian. Terus kita mengambil dari bukunya Dasar-Dasar Mikrobiologi oleh Dwijo Saputro.
Kita juga mengambil dari jurnal yaitu Microbiology Teaching and Secondary Education in Indonesia. Kemudian yang terakhir kita mengambil dari buku biologi SMA kelas 3 oleh Pratiwi. Terima kasih, alhamdulillah, mohon maaf, semoga bermanfaat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.